kabarnya pagi hari ini? Kita akan belajar, tapi sebelum itu kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami akan belajar bersama-sama. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat mengerti, memahami apa yang akan kami pelajari pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, pagi ini kita akan belajar tentang menolong dan mendoakan orang lain. Mari kita akan bersama-sama belajar. Sikap tolong-menolong merupakan salah satu sikap yang penting, sangat penting dalam kehidupan manusia. Mengapa anak-anak? Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain di sekitar kita. Seperti contohnya, kita membutuhkan orang tua kita, saudara kita, teman kita, bersama kita. Kita tidak bisa hidup sendiri karena kita butuh orang lain. Nah, mari kita membaca bersama-sama di dalam Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Mari kita membuka Alkitab kita. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, ayat Alkitab ini mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi anak-anak yang selalu berbuat baik kepada semua orang, tanpa memandang suku, apapun juga. Suatu hari, Tuhan Yesus sedang berbincang-bincang dengan seorang Farisi. Lalu, Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Suatu hari, ada seseorang yang sedang lewat di pinggir jalan. Tiba-tiba, ada perampok yang sedang memantau dari jauh. Perampok-perampok ini sedang melihat situasi dan kondisi, apakah mereka bisa merampok orang tersebut. Saat situasinya sudah aman, akhirnya mereka mencegat orang tersebut. Orang Israel tadi bukan cuma sekedar dicegat, tapi apa yang terjadi? Ia diperlakukan dengan tidak baik. Ia dipukuli, ia dilakukan dengan kasar. Bahkan, yang lebih parahnya lagi, semua barang-barangnya diambil oleh perampok-perampok tersebut. Selain itu, orang Israel itu pun ditinggal begitu saja di tengah jalan. Kasihan ya. Beberapa saat kemudian, ada seorang imam yang lewat di jalan tersebut. Imam tersebut melihat korban perampokan tadi yang tergeletak di tengah jalan. Tapi, bukannya menolong, imam tersebut malah pergi begitu saja. Wah, kasihan sekali orang ini. Imam pun tidak mau menolong. Beberapa saat kemudian, lewatlah seorang Lewi. Orang Lewi ini pun juga melihat korban perampokan tadi. Tapi apa yang terjadi ya? Ternyata orang Lewi pun pergi begitu saja. Dia tidak mau menolong korban perampokan yang baru saja terluka itu. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba ada seorang Samaria yang lewat di jalan tersebut. Orang Samaria ini biasanya dimusuhi oleh orang Israel. Mereka gak suka dengan orang Samaria. Tapi, tiba-tiba orang Samaria ini berhenti. Bukan cuma sekedar berhenti loh. Apa yang terjadi ya? Ternyata orang Samaria tadi mengobati orang yang dirampok itu. Dia membalut semua luka-lukanya dan dia menolong orang Israel tersebut. Wah, hebat sekali orang Samaria ini. Selain itu, orang Samaria itu juga membawa orang tersebut ke sebuah penginapan. Di penginapan itulah orang Samaria tadi menaruh orang Israel yang terluka. Ia dirawat di sana, dibelikan makanan, minuman, dan obat-obatan. Bahkan, orang Samaria ini berpesan kepada yang mempunyai penginapan bahwa kalau ada yang kurang,
obat-obatan, makanan, dan minuman, semuanya nanti akan dibayar setelah dia kembali. Wah, hebat sekali ya orang Samaria ini. Dia menolong meskipun orang Israel suka memusuhi orang Samaria. Hebat. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah orang Samaria yang baik hati? Kita belajar untuk saling tolong-menolong walaupun berbeda. Dengan tidak membedakan orang-orang yang akan kita tolong, kita harus saling menolong siapapun yang membutuhkan pertolongan kita. Dan kita juga belajar untuk saling tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan.